Hasil buruk terus dialami oleh Manchester United. Pada musim ini terbaru MU kalah telak 0-3 dari Tottenham Hotspur di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Kekalahan yang membuat masa depan Erik ten Hag kembali terancam. Menurut laporan, Erik ten Hag akan diberikan 2 pertandingan penting melawan FC Porto dan Aston Villa, sehingga sebagai tolak ukur keselamatan posisinya di Old Trafford. Namun hingga saat ini sudah banyak pelatih-pelatih kelas dunia yang sudah dikaitkan dengan Manchester United. Berikut 7 calon yang berpotensi menjadi pengganti Erik ten Hag di kursi panas kepelatihan MU. Nama pertama, Gareth Southgate. Nama kedua, Graham Potter. Nama ketiga, Thomas Tuchel. Nama keempat, asisten Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy. Nama kelima, Kieran McKenna. Dan yang keenam, Zinedine Zidane. Serta pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Klub La Liga Barcelona sedang merencanakan sebuah transfer besar di tahun 2025. Mereka berencana untuk merekrut Mason Greenwood dari Marseille. Menurut laporan dari Give Me Sport, Barcelona sangat tertarik untuk memboyong Greenwood ke Camp Nou. Mereka dikabarkan sedang membutuhkan penyerang sayap baru. Hansi Flick ingin memperkuat lini serang mereka agar Barcelona semakin kompetitif di musim depan. Itulah mengapa sang pelatih sangat tertarik untuk memboyong sang pemain di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Greenwood. Mereka dikabarkan intens memantau sang penyerang. Mereka mengamati secara intens perkembangan Greenwood di Marseille. Selain itu, mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan agen Greenwood untuk memboyongnya ke Barcelona di musim depan. Barcelona diyakini tidak akan mudah untuk menggunakan jasa Greenwood di tahun 2025 nanti. Ada beberapa klub top dunia seperti PSG, Atletico Madrid, dan Bayern Munchen yang dilaporkan sangat berminat untuk merekrut sang pemain. Sir Alex Ferguson secara pribadi telah mendukung Massimiliano Allegri sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Erik ten Hag jika MU memutuskan untuk memecat mantan pelatih Ajax tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Man United sudah bergerak untuk mencari pengganti Erik ten Hag dan nama Simone Inzaghi menjadi solusi sementara untuk kursi panas tersebut. Namun legenda Manchester United Sir Alex Ferguson telah merekomendasikan Allegri sebagai pengganti yang lebih ia sukai untuk menggantikan Erik ten Hag di Old Trafford. Allegri saat ini berstatus tanpa klub setelah diberhentikan oleh Juventus, menyusul pertengkaran sengit di pinggir lapangan dengan direktur olahraga klub Cristiano Guintoli pada bulan Mei lalu. Laporan tersebut menyatakan bahwa mantan manajer Chelsea dan Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, serta Borussia Dortmund Thomas Tuchel merupakan pesaing kuat bagi Allegri untuk pekerjaan di Old Trafford. Agen Allegri, Giovanni Brancini, mengatakan bahwa kliennya siap untuk menunggu waktu hingga sebuah pekerjaan penting muncul. Sementara Patrick Evra yang juga pernah bermain bersama MU serta pernah dilatih Allegri secara terbuka memuji pelatih asal Italia dan menyoroti bakatnya yang luar biasa dalam sebuah kesempatan. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Striker baru mereka Joshua Zirkzee dilaporkan bakal kembali ke Italia di tahun 2025. Menurut laporan Calcio Mercato, ada klub Serie A yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Juventus. Tim asal Turin itu dikabarkan sedang mencari striker baru. Mereka butuh sosok pengganti Dusan Vlahovic yang kabarnya akan cabut di tahun 2025 nanti. Itulah mengapa Juventus mulai mencari-cari sosok yang pas untuk lini serang mereka. Joshua Zirkzee dikabarkan jadi sosok yang mereka inginkan. Menurut laporan tersebut, Juventus mengincar Zirkzee atas rekomendasi sang pelatih Thiago Motta. Motta merupakan pelatih Zirkzee di Bologna. Ia tahu betul bahwa penyerang timnas Belanda itu punya potensi yang besar dan cocok dengan skema permainannya. Alhasil, ia meminta Juventus untuk mencoba mendatangkan sang striker di Januari 2025 mendatang. Namun, laporan yang beredar menyebut bahwa Juventus bakal gigit jari dalam percobaan untuk merekrut Joshua Zirkzee. Ini disebabkan Manchester United tidak berencana melepaskan sang striker dan mereka ingin memaksimalkan potensinya.
Manchester United mengalami kesulitan di bawah asuhan Erik ten Hag. Patrice Evra selaku legenda klub memberi ultimatum bahwa sang pelatih wajib angkat kaki jika kembali kalah. Sebagai legenda MU, Patrice Evra merasa tergores hatinya ketika timnya melihat kesayangannya terpuruk. Bahkan Patrice Evra sampai memohon untuk tidak ambil andil menjadi komentator saat MU bertanding. Patrice Evra pun mengatakan bahwa Erik ten Hag wajib dipecat jika kalah dalam 2 laga ke depan. Diketahui Manchester United akan melawan FC Porto di Liga Eropa dan berlanjut bersua dengan Aston Villa di Liga Inggris. Jika sampai gagal menang ataupun apesnya menelan kekalahan, masa depan Erik ten Hag bakal terancam. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Mason Mount dikonfirmasi tidak mengalami cedera yang serius. Kabar Mason Mount tidak mengalami cedera yang serius dikonfirmasi langsung oleh sang pemain. Melalui akun media sosialnya, ia memastikan bahwa cedera yang ia alami itu tidaklah parah. Kabar Mason Mount tidak mengalami cedera yang serius ini menjadi kabar baik bagi Manchester United. Pasalnya di tengah pekan ini MU bakal bertandang ke markas FC Porto. Sementara 2 hari berselang mereka akan menantang Aston Villa di Villa Park. Erik ten Hag butuh semua pemainnya agar bisa meraih hasil apik di 2 laga tersebut. Jadi ketersediaan Mason Mount jadi kabar baik untuk sang manajer. Manajemen Manchester United dikabarkan sudah mengambil sikap terkait masa depan Erik ten Hag. Mereka masih memberikan kepercayaan mereka terhadap manajer asal Belanda tersebut. Menurut laporan BBC Sport, manajemen MU tidak berencana untuk memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Mereka tidak mau mengambil keputusan yang gegabah hanya berdasarkan 1 pertandingan saja. Apalagi musim 2024-2025 ini masih berada di tahapan awal. Jadi manajemen MU sepakat untuk bahwa mereka tidak akan memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Meski masih percaya kepada ten Hag, manajemen MU juga memberikan pesan yang jelas kepada sang manajer. Mereka tidak mau tren negatif MU ini terus berlanjut. Mereka meminta sang manajer untuk lekas memperbaiki performa timnya. Mereka ingin setan merah lekas kembali ke jalur kemenangan dan mulai membangun momentum yang positif secepatnya. Paul Scholes mengkritik Bruno Fernandes yang tidak bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Teranyar ia di kartu merah saat MU dikalahkan Tottenham Hotspur. Kecerobohan itu membuat Bruno Fernandes banyak dikritik sebagai biang keladi kekalahan MU dari Tottenham. Kritikan itu untuk Fernandes juga hadir dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Ia merasa bahwa gelandang asal Portugal ini seringkali tidak bisa menjaga emosinya di lapangan. Paul Scholes menilai, sebagai kapten MU, Fernandes harusnya bisa lebih tenang. Meski Paul Scholes juga mempertanyakan keputusan wasit, Chris Kavanagh, yang dianggapnya terlalu mudah mencabut kartu merah. Manchester United cukup kesulitan ketika bermain di kandang sendiri di hadapan publik Old Trafford musim ini. Terbaru MU kebobolan 3 gol dan tidak bisa membalas 1 pun gol ke gawang lawan. Manchester United sudah memainkan 6 pertandingan Premier League musim ini. 3 diantaranya dimainkan di Old Trafford. Main kandang dan permainan MU justru lebih buruk. Tercatat MU hanya mencetak 1 gol di Old Trafford dalam 3 laga tersebut, yaitu kemenangan 1-0 atas Fulham di matchday pertama. Setelahnya mereka justru kebobolan 6 gol dan tidak bisa membalas, yaitu kekalahan dari Liverpool 0-3, yang terbaru kekalahan dari Tottenham 0-3. Angka ini buruk, mengingat musim ini adalah musim ketiga Erik ten Hag dan MU belum juga menunjukkan tanda perkembangan signifikan.